Ih serius besok upacara, males banget bangun pagi. Hayo, kalian pasti sering banget kan kayak gitu. Kira-kira kalian pernah kepikiran nggak, sebenarnya siapa sih yang pertama kali menerapkan upacara bendera waktu hari Senin? Untuk menjawab pertanyaan itu, perkenalkan, aku Histara akan mengajak kamu untuk menjelajah ruang dan waktu melihat bagaimana kependudukan bangsa Jepang mengubah wajah Indonesia saat ini. Kencangkan sabuk pengamanmu dan ayo berpetualang menembus ruang dan waktu. Oke, seperti yang kita tahu, Jepang menjajah negara Indonesia selama 3,5 tahun. Walaupun waktu tersebut cukup singkat jika dibandingkan dengan Belanda, Jepang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan militer. Pertama, mari kita bahas dampak dalam bidang sosial. Kasta sosial tradisional di Indonesia sebelumnya telah didominasi oleh elit pribumi dan kolonial Belanda yang kemudian dihapus oleh Jepang pada masa kependudukannya. Urutan sastra sosialnya menjadi Jepang, Indonesia, Timur Asing, Arab, India, Tiongkok, dan di tingkatan paling bawah yaitu bangsa Eropa, Inggris, Australia, dan Belanda. Bangsa Timur Asing dan Eropa sering menjadi bahan amukan warga lokal. Hal ini berdampak pada ditahannya bangsa Eropa di kamp-kamp militer Jepang. Namun, peristiwa ini justru membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bisa dikalahkan suatu hari nanti. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Munculnya Tonarikumi atau yang kita kenal sebagai rukun tetangga. Semasa Perang Dunia II, tentara Jepang membuat sistem ini supaya mudah dalam mengawasi dan mengenali warga Indonesia. Setiap Tonarikumi membawai 10-20 kepala rumah tangga yang diketuai oleh Kumicho. Kumicho ini bertugas mengenali warganya dan mendeteksi adakah warga asing. Nantinya, Tonarikumi juga bertugas dalam memantau warga yang hendak dijadikan pekerja Romusa, Kinrohoshi, dan Jukun Ianfu. Romusa adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur tanpa mendapat upah. Rekrutmen dari Romusa dilakukan secara terbuka melalui panitia yang disebut Romukyokai. Para pekerja Romusa diperintahkan untuk bekerja dengan keadaan yang sangat sengsara oleh pemerintah Jepang. Akibatnya, banyak korban jiwa yang disebabkan oleh kelelahan, penyakit, dan kelaparan. Selain itu, hal ini juga berdampak pada rusaknya sosial ekonomi karena banyak yang kehilangan kepala keluarganya yang merupakan pekerja Romusa dan juga trauma akibat dipaksa bekerja. Kinrohoshi atau juga dikenal sebagai pekerja sukarela adalah kerja bakti atau gotong royong yang umumnya diperuntukkan bagi tokoh masyarakat dan pelajar yang direkrut secara terbuka melalui Tonarikumi. Masa pekerjaannya dilakukan selama kurang lebih 1 bulan atau menyesuaikan dengan pekerjaan yang didapat. Namun, sebutan pekerja sukarela hanya nama semata. Dalam praktiknya, pekerjaan yang dilakukan hampir sama dengan Romusa, yaitu memperbaiki jalan dan jembatan, membantu penggunaan atau perbaikan lapangan terbang untuk Angkatan Udara Jepang, dan hal lainnya yang dilaksanakan untuk mencapai kepentingan umum pemerintah Jepang yang bersifat wajib. Dampak yang didapatkan bagi para pekerja Kinrohoshi hampir sama dengan Romusa, yaitu kematian saat bekerja akibat kelelahan, penyakit, kelaparan, dan juga trauma. Lalu ada Jukun Ianfu yang dapat diartikan sebagai wanita penghibur para tentara. Perempuan-perempuan yang dijadikan Jukun Ianfu rata-rata berusia 14-15 tahun dan belum bersuami. Rekrutmennya dilakukan secara tertutup melalui Tonarikumi dengan berbagai tipu muslihat, kekerasan, dan ancaman. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif bagi mantan Jukun Ianfu, dari dampak fisik seperti cacat fisik, aborsi, mengidap penyakit menular seks, sampai kematian akibat kekerasan dan penderitaan psikologi. Dan juga dampak psikososial seperti trauma, kesulitan mencari pekerjaan, rasa malu di masyarakat, dan dirundung apabila terungkap sebagai mantan Jukun Ianfu. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Jepang diterapkan sistem ekonomi perang, yaitu ekonomi difokuskan untuk perang Asia Timur Raya. Akibatnya, bahan makanan sulit didapat karena para petani dipekerjakan sebagai pekerja Romusha. Selain itu, sumber daya alam digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Hal ini berdampak pada banyak olahan yang terbengkalai, sehingga mengakibatkan produksi pangan turun, sedangkan kelaparan dan kemiskinan meningkat. Kemudian pada tahun 1944, Jepang melakukan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang melalui Jawa Hokokai dan Nagio Kumiai atau Koperasi Pertanian.
rakyat harus menyerahkan bahan pangan sebesar 30% kepada pemerintah, 30% pada lumbung desa, dan 40% untuk pemilik. Dampak yang ditimbulkan adalah rakyat kesulitan, semangat kerja menurun, kurang pangan dan gizi rendah, serta wabah penyakit. Selanjutnya kita beralih ke dampak di bidang politik. Saat Jepang mulai berkuasa, pejabat-pejabat kolonial yang berasal dari orang Eropa disingkirkan. Namun orang Indonesia dipertahankan atau bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan bagi sebagian orang Indonesia karena dapat memperoleh kekuasaan. Namun, di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang, yang dalam beberapa hal berarti membantu Jepang menindas rakyat Indonesia. Para pejabat lokal ini seringkali berada dalam posisi yang dilematis, karena jika mereka tidak tunduk pada Jepang, mereka akan dihukum berat atau bahkan dibunuh. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyatnya, seperti di beberapa kawasan Sumatera Timur, Brebes, Tegal, dan Pemalang, karena mereka dianggap ikut membantu Jepang menindas rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dari era penjajahan Belanda, yang hanya menerapkan pemerintahan sipil. Setelah menduduki Indonesia, Jepang membagi pemerintahan ke dalam 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Sedangkan pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta, ke dalam 6 tingkatan, yakni Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Hingga saat ini, beberapa pembagian tingkatan daerah tersebut masih digunakan di Indonesia, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik adalah terbentuknya banyak organisasi. Jepang membentuk banyak organisasi di Indonesia, baik militer maupun semi-militer. Langkah ini sebenarnya hanya bertujuan agar mudah memobilisasi rakyat Indonesia untuk ikut perang membantu Jepang. Terbentuknya Tokuritsu Junbi Kosakai atau PPUPKI dan Tokuritsu Junbi Inkai atau PPKI yang menjadi wadah dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun tidak dapat ditampik pula, organisasi-organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk Jepang turut menguntungkan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi ini dimanfaatkan rakyat sebagai sarana berlatih dan mengenal militer untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Jepang akhirnya membubarkan banyak organisasi karena dirasa tidak menguntungkan pihaknya dan justru menguntungkan Indonesia. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Jepang, rakyat Indonesia bisa bersekolah tanpa memandang ras dan suku. Selain itu, diterapkan pula bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada masa ini, pemerintah Jepang melakukan pendidikan dasar selama 12 tahun, yaitu Kokumin Gakko atau sekolah rakyat yang dilakukan selama 6 tahun, kemudian ada Shotochu Gakko atau sekolah menengah pertama yang dilakukan selama 3 tahun, kemudian ada Kotochu Gakko atau sekolah menengah atas yang dilakukan selama 3 tahun. Pada tingkatan berikutnya adalah pendidikan kejuruan atau vokasi. Sistem pendidikan ini masih diterapkan hingga saat ini. Pendidikan pada masa Jepang merupakan pendidikan militerisme. Setiap pagi, seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo, kemudian mengibarkan bendera kebangsaan Jepang, yaitu Hinomaru, dan harus melakukan Seikere. Hal ini menjadi cikal bakal dari upacara hari Senin yang dilakukan di sekolah maupun instansi lainnya. Setelahnya, siswa-siswi zaman penjajahan Jepang juga harus melakukan Daitoa atau sumpah setia pada cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan senam Jepang yaitu Taiso. Kemudian mereka harus latihan fisik kemiliteran. Penggunaan seragam sekolah pada masa Jepang juga masih berlanjut hingga saat ini. Penggunaan seragam dianggap sebagai bentuk kedisiplinan. Peraturan ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 1942 tentang penyeragaman sekolah. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyatuan terhadap sekolah-sekolah yang tingkatannya sama dijadikan satu sekolah. Tujuannya adalah untuk menarik simpati rakyat akibat diskriminasi kelas sosial pada masa kolonial Belanda. Lalu ada dampak dalam bidang budaya. Pemerintah Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Kenapa? Awalnya Jepang ingin menghapus budaya barat di Indonesia. Mereka mempromosikan bahasa Jepang sebagai gantinya. Namun, sedikitnya guru dan orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang, akhirnya mereka membiarkan dan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia secara luas. Munculnya karya sastra berbahasa Indonesia.
Karya sastra ini adalah cerita bersambung, cerita pendek dan sajak yang dimuat dalam media massa yang dipromosi oleh Jepang, seperti majalah Jawa Baru. Selain memuat karya sastra dan propaganda, majalah ini juga memuat cerita rakyat, esai, dan skenario film. Berkembangnya sastra pada masa itu menyebabkan dibentuknya Pusat Kebudayaan Keimun Bunka Sitoso pada 1 April 1943 di Jakarta. Mereka bertugas mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Pemerintah Jepang memaksa rakyat melakukan sekirei, yaitu penghormatan kepada Dewa Matahari. Rakyat harus membukukan badan ke arah matahari terbit. Namun, hal ini tentu saja ditentang oleh masyarakat, khususnya umat muslim, karena tentu saja melanggar agamanya. Yang terakhir ada pergantian nama kota dengan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia diubah menjadi Jakarta dan Buitenzorg diubah menjadi Bogor. Yang keenam yaitu bidang militer. Pada masa pemerintahan Jepang dilakukan latihan militer bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui organisasi militer seperti Jawa Hokokai dan Pembela Tanah Air atau PETA, dan organisasi semi-militer seperti Shuisintai, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Hizbullah. Mereka yang tergabung dalam organisasi ini mendapatkan pelatihan militer yang memberikan dampak positif dan negatif bagi mereka. Dampak positifnya yaitu mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer sehingga menimbulkan semangat nasionalisme dan menjadi bekal dalam melawan Jepang dan Belanda setelah Indonesia merdeka. Sedangkan dampak negatif yang didapatkan yaitu banyak pemuda yang sekolahnya tidak efektif karena berlatih militer. Nah, sampailah kita di penghujung perjalanan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Aku Hisara, pamit undur diri. Terima kasih.